Sang gadis tergelincir dan jatuh ke kolam. Dan menyadari di dalam kolam, ternyata ada Putri Duyung. Setelah Xiao Mei ditolong, dia memberitahu sahabatnya si Xiao Li. Di dalam kolam ada ikan yang sangat besar. Xiao Mei ada trauma akan laut yang dalam. Xiao Li merasa dia saking ketakutan sehingga muncul halusinasi. Tapi demi memeriksa makhluk yang ada di dalam kolam, kedua orang berjanji nanti malam jam 9. Coba pergi melihat. Xiao Li membawa makanan ikan dan menjatuhkannya ke kolam. Sambil makan permen, dia bercanda, jangan-jangan seekor gurita besar. Xiao Mei sedikit takut, tapi ikan itu ada rambut berwarna biru. Gurita bisa ada rambut sama ekor kah? Putri Duyung mengambil permen yang jatuh dan memakannya. Lalu dengan sengaja memperlihatkan ekor birunya. Dan juga bisa bicara. Xiao Mei dan Xiao Li pun kaget. Kemudian, Putri Duyung berenang ke depan mereka. Mereka berdua ketakutan dan berteriak. Xiao Li kaget. Ternyata kau bisa bicara bahasa Inggris. Putri Duyung dengan bangga. Tentu saja, Putri Duyung bisa bicara bahasa apa saja. Bahasa apapun bisa mengerti. Xiao Li menghela nafas. Aku belajar bahasa Spanyol. Baru saja lulus. Di pertengahan pembicaraan, Putri Duyung yang dipanggil Xiao Sui memperlihatkan kemampuannya ke mereka. Seperti ini. Atau seperti ini. Xiao Mei kaget dan iri. Xiao Sui tidak heran. Ayahku itu barulah hebat. Dia bisa meniup angin dan berganti hujan. Badai semalam itu dia yang buat. He's mad at me because I swam away from home 3 days before I'm supposed to get married off to this merman who's about as deep as a tidal pool. Esoknya kedua orang menemukan air kola sudah kering. Tapi untungnya, Xiao Sui sudah kabur pergi. Ternyata Xiao Sui sudah berubah menjadi manusia yang punya 2 kaki. Bersembunyi di toko, Xiao Li memberikan Xiao Sui baju. Xiao Sui tidak tahu cara memakainya. Mengikat 2 lengan itu ke lehernya. Menjadi gaun yang bagus. Kedua orang terkagum karena cantik. Xiao Sui yang pertama kali ke daratan, sangat penasaran dengan semua barang manusia. Saat itu, ayah Xiao Sui telepon. Saat menelepon, Xiao Sui bertengkar dengan ayahnya karena perjodohan. Ayah sangat marah di telepon. Di waktu yang sama, angin laut menjadi sangat mengerikan. Xiao Mei dan Xiao Li akhirnya mengetahui kemampuan Raja Laut. Karena di dasar laut semua membicarakan tentang perjodohan. Raja Laut memberikan anaknya waktu selama 3 hari. Jika tidak menemukan cinta sejati, dia harus pulang ke rumah dan menikah, tidak boleh kabur lagi. Saat itu, Xiao Sui memperhatikan pria tampan yang lewat. Dia langsung mengumumkan, pria tampan ini adalah cinta sejatinya. Xiao Sui tanpa basa-basi langsung menghampiri pria itu. Do you love me? Jawaban si pria membuat Xiao Sui terluka. No, but I think you're hot. You're really hot. Xiao Sui menyadari, dia memiliki kekuatan super untuk membantu orang mewujudkan keinginan mereka. Mereka berdua pun bersedia untuk membantu Xiao Sui. Karena Xiao Li dan Xiao Mei adalah penggemar si pria tampan. Hobi, tempat tinggal dan informasi apa saja tentang si pria. Mereka sangat tahu, demi mendapatkan kesempatan untuk mewujudkan apa yang mereka inginkan. Mereka berdua pun mulai beraksi. Mereka membawa Xiao Sui melewati depan rumah si pria, dan menyuruh Xiao Sui menelepon pria, dan sengaja tertawa saat melewati samping pria itu. Mereka bertiga bertemu dengan gadis kaya di jalan. Gadis kaya ini juga penggemarnya si pria tampan. Tiap hari dia mengendarai mobilnya untuk pamer. Dan mengetawakan mereka bertiga. Mereka berdua yang dihina juga tidak berani membalasnya. Xiao Sui membela mereka berdua. Dan membuat gadis kaya itu jengke. Dan mempunyai kekuatan super membuat mobil mereka rusak. Xiao Sui yang cantik menarik perhatian sang pria. Keduanya mulai ngedate. Sang pria memberikannya boneka lumba-lumba. Dan membelikannya permen kapas. Keduanya mendayung sampan di danau. Keduanya saling mengerti satu sama lain. Sudah hampir malam. Xiao Sui menyadari ekornya sudah akan tumbuh kembali. Dia dengan cepat menyelesaikan ngedate mereka. Xiao Li dan Xiao Mei selalu siaga.
Untuk melindungi Xiao Sui harus sepanjang malam berada di dalam air. Tapi juga tidak bisa kembali ke laut, karena ayahnya bisa menggunakan arus laut, dan langsung membawanya pulang. Kemudian, mereka berdua menempatkan Xiao Sui di air. Si pria mengundang Xiao Sui untuk ke pesta kolam besok malam. Besok paginya, mereka berdua membawa Xiao Sui ke mall untuk membeli baju baru. Saat Xiao Sui mengenakan gaun yang indah, menantikan pesta di malam hari, dia mengetahui si pria itu tertarik dengan yang lain, dan mengundang gadis kaya. Xiao Sui sakit hati, bersiap untuk kembali ke rumahnya. Xiao Li dengan cepat datang untuk menahannya. Please don't give up yet. Why? Because of your wish? Let me tell you something. My dad said he loved me. He said he loved my mother, and then he left us. He left us for some other woman. But I guess that's just the way it is. And love doesn't always work. That's life. But when you find love, I guess it's really beautiful. Xiao Sui mandi busa sambil makan snack, ingin menghilangkan rasa sakit hatinya. Xiao Mei membawa pulang si pria. Dia memberikan Xiao Sui kesempatan untuk ngedate. Ternyata gadis kaya itu membohonginya. Demi bisa ngedate sang pria, membohongi si pria kalau Xiao Sui sudah punya pacar. Pesta pun dimulai. Xiao Sui berdandan dan menemui si pria. Cantik yang sempurna, dengan gaunnya yang indah, juga rambutnya yang dikeriting. Cantik hingga tidak bisa berkata apa-apa lagi. Gak salah lagi, benar-benar putri duyung. Sang pria kaget hingga mengeluarkan air liur. Dengan cepat, matahari sudah mau terbenam. Xiao Sui hanya bisa melewati malamnya di air. Gadis kaya itu mengikuti mereka dari belakang, dan mengetahui rahasia bahwa Xiao Sui itu ternyata putri duyung. Dia mempunyai ide yang jahat. Gadis kaya itu mematahkan tangga, dan memberitahu ayahnya yang bekerja menyiarkan ramalan cuaca di TV, untuk datang menyiarkan langsung dari tempat kejadian. Tapi dia tidak tahu, putri duyung Xiao Sui dari awal sudah ditolong oleh seorang paman. Di depan kamera, gadis kaya itu mempermalukan ayahnya. Sang ayah marah dan mengambil kembali mobilnya. Hari terakhirnya pun tiba. Xiao Sui menanyakan ke pria apa dia mencintainya. Si pria menjawab dia bukan cinta tapi suka. Xiao Sui pun semakin sedih dan merasa di dunia tidak ada cinta sejati. Tiba-tiba gadis kaya itu muncul, dan mendorong Xiao Sui ke dalam air. Xiao Sui berada di arus laut yang deras, dan berubah kembali menjadi putri duyung. Respon pertama kalinya pria bukannya takut, tapi mencari cara untuk menolong Xiao Sui. Ini harusnya cinta sejati lah ya. Just stay calm! Don't fight the current, I'll be right there! He still chooses her over me? She's a fish! Xiao Sui pun terbawa arus laut. Xiao Mei yang trauma akan laut, langsung melompat ke air bersama Xiao Li untuk menolong Xiao Sui. Raja Laut terharu dengan tindakan mereka. Setelah hujan langit mulai cerah, Xiao Sui tidak perlu pulang untuk menikah, dan mendapatkan hak atas kebebasan menikah dan cinta. Sang pria menghampirinya dengan papan selancarnya. Dia sangat terkejut senang dengan wujud putri duyung Xiao Sui. Pria itu pun jatuh cinta kepada Xiao Sui. Sure how to ask a mermaid out, but I'd like to see you again. Tapi Xiao Sui harus kembali ke rumah untuk membersihkan laut bersama ayahnya. Karena itu adalah tugas mereka. Xiao Sui harus melewati beberapa waktu baru bisa keluar. Would you mind waiting a little while? Terakhir, sang pria dan Xiao Sui berjanji untuk bertemu di Fiji. Di hidup dan mati, orang-orang dapat melihat melalui kehidupan apa yang terpenting untuk mereka. Tidak peduli itu hubungan keluarga, teman atau percintaan. Tidak peduli cinta apapun, akan mengalahkan segalanya. Tak terkalahkan.